Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Tidak apa-apa, saya ikhlas diajak bergabung untuk berbakti kepada negara dan rakyat Indonesia. Saya langsung menjawab, siap, saya bergabung. Kalau saya masih mau berjuang, kalau saya masih mau berbakti, itu semata-mata karena saya ingin memberi apa yang saya miliki, pikiran, tenaga, pengalaman, pemahaman kepada kepentingan seluruh rakyat dan seluruh bangsa Indonesia. Dan saya yakini dan saya laksanakan bahwa saya bisa dan akan dan siap bekerja sama dengan siapapun. Dengan siapapun, saudara-saudara sekalian. Negara-negara di mana para pemimpinnya tidak bisa kerjasama, di mana para pemimpinnya hanya memikirkan diri sendiri dan golongannya, di mana para pemimpinnya egois, negara itu berantakan. Negara itu berantakan. Tapi di mana ada negara yang para pemimpinnya bisa bersatu, bisa kerjasama, bisa saling menyadari, berbakti untuk rakyatnya, negara itu bangkit menjadi negara yang hebat, negara yang makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan, Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, pimpinan pesantren Ora Aji, beserta ibu semua pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nafas, masih diberi kesehatan, dapat bertatap muka pada malam hari yang baik ini, di tempat yang mulia ini, dan kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu bersyukur atas segala nikmat, segala yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Juga tak lupa salawat dan salam kita tujukan ke junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, terima kasih Gus Miftah atas undangan ini. Terima kasih. Saya juga mau minta maaf, baru sekarang saya datang ke pesantren ini. Sebetulnya janjinya sudah lama, tapi akhirnya sampai, Gus. Dan harus saya sampaikan bahwa hari ini sebenarnya saya tadinya cukup lelah karena beberapa jam ada acara dengan belasan ribu purnawirawan, mantan panglima saya, mantan komandan saya, mantan anak buah saya, mantan rekan-rekan saya. Lelah, tetapi begitu masuk ke sini kok rasanya kembali semangat. Dan hari ini saya tercerahkan, saya banyak belajar. Saya melihat bagaimana
indahnya bangsa kita, bagaimana mulianya pemimpin-pemimpin agama kita. Bagaimana coba di tempat yang baik ada kiai, ada pimpinan pondok pesantren, tapi mengundang dan bersahabat dengan pendeta Nasrani, pendeta Kristen, dan bisa saling bercanda, saling mesra. Inilah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Luar biasa. Saya bersyukur. Saya terima kasih, Gus. Saya terima kasih Bapak Pendeta. Jadi ini juga membuat saya tambah semangat, kalau semangat berarti kita tambah muda. Jangan ditanya usia saya berapa. Jangan. Yang penting bukan usia di KTP atau yang penting adalah usia dalam jiwa kita. Jadi saya sangat gembira, saya sangat bersyukur. Saya sangat besar hati. Kalau begini terus, kalau begini di mana-mana, kita percaya dan kita yakin negara kita akan bangkit menjadi negara yang sangat hebat, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, saya ini sekarang adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Saya adalah Menteri Pertahanan dalam kabinet, dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan sekarang saya jadi anak buahnya Pak Jokowi. Waktu tahun 2019 saya jadi pesaing beliau. Saya jadi rival beliau. Ya. Tapi begitu pertandingan selesai, begitu beliau mengajak saya rekonsiliasi, begitu beliau mendapat kebesaran jiwa mengajak pihak yang kalah diajak bergabung untuk berbakti kepada negara dan rakyat Indonesia, saya langsung menjawab, siap, saya bergabung. Waktu saya bergabung, banyak pendukung saya yang agak kecewa. Jangan-jangan ada emak-emak di sini juga yang kecewa itu. Jangan-jangan. Benar? Ada yang mengatakan, oh Pak Prabowo begini, begitu, begini, begitu. Tidak. Karena saya orang yang banyak belajar. Saya hobinya belajar sejarah. Dari kecil, saya hobinya belajar sejarah. Dan dari sejarah yang saya pelajari, negara-negara di mana para pemimpinnya tidak bisa kerjasama, di mana para pemimpinnya hanya memikirkan diri sendiri dan golongannya, di mana para pemimpinnya egois, negara itu berantakan. Negara itu berantakan. Tapi di mana ada negara yang para pemimpinnya bisa bersatu, bisa kerjasama, bisa saling menyadari, berbakti untuk rakyatnya, negara itu bangkit menjadi negara yang hebat, negara yang makmur. Karena itu saya bersyukur diberi kesempatan, dan semakin saya sadari bahwa pangkat jabatan itu amanah yang kita pikul. Jabatan, pangkat, kekuasaan itu semuanya
harus kita minta izin dari Yang Maha Kuasa dan dari rakyat kita semua. Kekuasaan berasal dari yang di atas dan dari rakyat kita semuanya. Jadi saudara-saudara, kalau saya masih mau berjuang, kalau saya masih mau berbakti, itu semata-mata karena saya ingin memberi apa yang saya miliki, pikiran, tenaga, pengalaman, pemahaman kepada kepentingan seluruh rakyat dan seluruh bangsa Indonesia. Dan saya yakini dan saya laksanakan bahwa saya bisa dan akan dan siap bekerja sama dengan siapapun. Dengan siapapun, saudara-saudara sekalian. Dan karena saya meyakini apa yang kita lihat malam hari ini, apa yang kita rasakan malam hari ini, berbeda agama, berbeda suku, berbeda latar belakang, tapi kita mesra, kita bersahabat, kita berkeluarga. Kalau bahasa orang Minahasa, torang semua bersaudara. Kita semua bersaudara, ya. Jadi kelemahan bangsa Indonesia dari dulu ratusan tahun adalah kita sering, pemimpin-pemimpin kita sering bisa mudah diadu domba, ya. Selalu kita dikacaukan, padahal ternyata kita punya semua keinginan yang sama. Semua ibu-ibu, bapak-bapak, semua keinginan sama. Ibu-ibu hanya memikirkan kebaikan masa depan anak-anak ibu-ibu semua. Benar? Tidak ada seorang ibu yang tidak memikirkan kebaikan anak dan suami dan keluarganya. Ibu-ibu hanya ingin yang terbaik untuk anak-anak. Dan itulah kita semua juga ingin yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk lingkungan kita. Karena itu saya dulu katakan kepada semua pendukung-pendukung saya, Prabowo Subianto tidak mau jadi pemimpin di atas perpecahan bangsa. Tidak mau dan jangan berharap saya mau ikut-ikut dalam hal-hal yang bisa memecah bangsa. Lebih baik saya tidak usah jadi apa-apa. Lebih baik saya tidak mendapat apa-apa daripada bangsa ini ribut dan pecah. Kita harus bersatu dan saya akan bekerja dengan seluruh tenaga saya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, ini memang tidak boleh kita terlalu banyak bicara politik. Ya? Tidak boleh. Tapi kalau kita sama sekali tidak singgung politik, padahal ini sudah suasananya politik, berarti seorang pemimpin juga lalai, teledor. Karena itu saya memberanikan diri, saya bicara sedikit tentang politik. Ibu-ibu sekalian, emak-emak yang saya banggakan, ini ya, Gus, emak-emak ini, aduh, tangannya keras-keras. Saya ditarik ke sini, ditarik ke sana. Tapi saya tidak apa-apa. Saya ikhlas. Karena saya tahu ditarik itu karena sayang dengan saya. Saudara-saudara sekalian, saya singgung sedikit supaya kita sejuk dan tenang, ya. Sebentar lagi ini musim politik karena awal 2024 kita akan mengadakan hajat konstitusional. Kita akan melaksanakan tugas kenegaraan. Semuanya kita punya tanggung jawab. Kita akan melakukan pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil-wakil rakyat, ya.
Untuk presiden kira-kira sekarang sudah muncul ya 3 nama kan, kira-kira gitu ya. Ada Mas Ganjar Pranowo, ada Mas Anies Baswedan, ada saya sendiri ya. Saudara-saudara, kita santai-santai saja, saudara-saudara. Karena saya tahu, saya kenal Mas Ganjar, saya kenal Mas Anies, kita sama-sama cinta bangsa Indonesia. Kita sama-sama cinta rakyat Indonesia. Kita sama-sama ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi tidak usah terlalu tegang-tegangan. Kita baik-baik aja. Kita akan bersaing dengan kebaikan. Kita akan bersaing dengan gagasan. Kita akan bersaing dengan santun. Kita akan bersaing dengan pemikiran, dengan program. Siapa yang punya program untuk rakyat? Kita lihat Pak Jokowi berhasil. Untung saya masuk pemerintahnya Pak Jokowi. Iya kan? Berarti pilihan saya benar waktu saya bergabung. Iya kan? Kalau saya bergabung ternyata Pak Jokowi tidak berhasil, ya rugi. Ternyata beliau berhasil. Yang beruntung siapa? Saya ikut beruntung. Kalau beliau berhasil, menterinya ikut berhasil juga dong. Iya kan? Apalagi Menteri Pertahanan. Kan begitu, saudara. Jadi, kalau beliau dalam survei ratingnya naik, ya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ikut naik juga, begitu. Kira-kira begitu. Jadi saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya. Lanjut. Luar biasa. Majelis ini luar biasa. Kalau biasa saya di tentara dulu, kalau penceramah terlalu lama, resah. Iya. Audience resah. Kemudian di belakang ada yang teriak-teriak. Pas. Gitu. Untung di sini nggak ada yang teriak pas. Maksudnya pas waktunya Pak, gitu loh. Sudah Pak, jangan terlalu banyak apa? Omon-omon. Itu orang Indonesia Timur itu. Omon-omon. Dia bilang orang Indonesia Timur ya, bilang apalagi itu kaset lama. Dorang putar lagi, dia bilang. Jadi kita kalau bicara dibilang kaset lama. Saudara-saudara mungkin sudah nggak ngerti kaset, ya kan? Dulu kita masih pakai kaset. Jadi saudara-saudara intinya ingin saya sampaikan. Terima kasih Gus Miftah, saya diundang. Terima kasih saya diberi pencerahan. Saya sejuk rasanya. Saya tenang rasanya. Saya semakin semangat rasanya. Saya semakin yakin kita benar. Kita berada di jalan yang benar, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, angka-angka menunjukkan kebaikan semua. Alhamdulillah, karena kita punya pemimpin-pemimpin kemarin ini kompak sampai sekarang kita menghadapi bahaya yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19 yang mengancam seluruh dunia, yang menghentikan ekonomi seluruh dunia. Alhamdulillah, bangsa Indonesia bisa mengatasi COVID-19 dengan baik dan sampai sekarang kita pulih kembali, kita bangkit kembali dan ekonomi kita tidak hancur seperti negara-negara lain, saudara sekalian. Saya punya kawan di Jerman. Dia mengatakan harga BBM di Jerman, harga listrik di Jerman naiknya 200%. 200% naiknya. Bayangkan, kita bersyukur di Indonesia ini masih bisa rakyat kita dilindungi, dibantu. Dan semua indikator menunjukkan bahwa masa depan kita gemilang. Kita punya kekayaan yang luar biasa.
Presiden Joko Widodo memimpin sekarang kebijakan hilirisasi. Hilirisasi bahan-bahan kekayaan alam kita. Sekarang pemerintah Indonesia tidak akan mengizinkan ekspor bahan-bahan sumber alam kita dalam bentuk yang tidak diolah. Tidak boleh sekarang bahan-bahan kita diekspor sebagai bahan tidak diolah. Harus diolah. Harus diolah di Indonesia. Ibu-ibu sekalian, kalau diolah, penerimaan kita, kekayaan kita bisa naik 20 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 19 kali lipat. Semua kekayaan kita akan naik karena program hilirisasi kita. Nikel kita naik 20 kali. Boksit kita akan naik. Kelapa sawit kita akan naik. Karet kita akan naik. Tembaga kita akan naik. Komoditas-komoditas kita lain akan naik karena kita akan melaksanakan pengolahan semua bahan-bahan baku di Indonesia untuk menciptakan penerimaan kekayaan yang lebih besar dan menciptakan lapangan kerja untuk rakyat kita semuanya. Saudara-saudara. Dan semua ahli mengatakan tahun-tahun ini, tahun 25 sampai tahun 45, 25 sampai 38, 40, ini adalah kesempatan kita untuk bangkit. Kuncinya adalah pemimpinnya harus rukun, pemimpinnya harus bersatu, pemimpinnya harus kerjasama. Dan itulah kewajiban kita semua. Marilah kita bekerja agar pemimpin-pemimpin kita bisa rukun, jangan ribut, jangan terpancing, jangan terprovokasi, jangan mau ikut-ikut orang-orang yang menghasut. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Kehormatan diberikan kepada saya. Saya tidak bisa seperti Gus Miftah pinter nyanyi. Karena itu saya mohon diri. Saya berdoa agar pondok pesantren ini semakin kuat, semakin jaya, semakin pengaruhnya meluas, dan Gus Miftah akan semakin berpengaruh karena pengaruhnya lah bisa bantu mempersatukan umat, mempersatukan seluruh Indonesia dan memberi kesejukan dan kegembiraan. Saudara-saudara. Ya, terima kasih Pendeta Gilbert. Benar, saya memang orang yang senang ketawa. Tapi saya tidak mau ketawa sendiri. Ya. Saya kira demikian dari saya, Gus Miftah. Ya. Saya sebenarnya Prabowo Subianto itu ada yang wanti-wanti. Jangan kasih Prabowo Subianto mic. Dia bisa bicara 5 jam nggak berhenti. Tapi saya terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih Gus Miftah. Terima kasih pencerahan yang saya terima. Saya bahagia malam ini. Terima kasih.